Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Renungan hari ini Kamis 10 November 2022. Diberi judul Hati Sang Sahabat. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bacaan harian tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 sampai dengan pasal 9. Jikalau Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Namun jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Demikian ungkapan sebuah pepatah dari Ubuntu Afrika. Tentu ini bermakna bukan saja secara tersurat tetapi juga secara tersirat. Berjalan lebih cepat dan berjalan lebih jauh adalah tentang dua perspektif perjalanan hidup manusia. Pepatah Ubuntu di atas menekankan perspektif masa depan, memandang lebih jauh dan bermimpi lebih tinggi. Juga mengedepankan dimensi saling bersama, berdampingan dan berkawan dalam perjalanan hidup. Seseorang bisa berjalan secepatnya, namun belum tentu ia berjalan sejauh-jauhnya dalam kebersamaan, saling menolong dan saling berbela rasa. Terletak sebuah kekuatan. Alkitab pun memiliki persepsi yang sama. Tidak baik manusia seorang diri saja, dan banyak catatan lainnya adalah bukti bahwa Tuhan senang dengan persekutuan dan kesatuan. Barnabas membuktikan dirinya sebagai seorang sahabat yang baik bagi Paulus. Tentu tidak mudah untuk menerima Paulus dengan latar belakangnya sebagai seorang penganiaya dan pembunuh orang percaya. Namun Barnabas membuktikan bahwa dia adalah seorang sahabat yang baik. Bagaimanakah sifat hati dari seorang sahabat? Barnabas dapat menjadi contoh yang baik bagi kita. 1. Mengupayakan keselarasan. Dengan berjalan sendirian, orang bisa berjalan secepat yang ia kehendaki. Ia tidak perlu cemas dengan orang lain. Ia bisa mengatur ritmenya sendiri. Tetapi tidak ada pelengkap yang bisa melatihnya. Berbela rasa dan mengekang egoisme. Sedangkan berjalan lebih jauh membutuhkan ritme yang terukur. Dengan Paulus yang adalah seorang yang sangat tegas dan tangkas, ditambah lagi mereka memiliki karakter yang berbeda, maka Barnabas harus menyesuaikan ritmenya melayani bersama Paulus. Yang kedua, rela dan bersukacita melihat rekannya diangkat. Barnabas lebih senior dari hal pelayanan, tapi tidak dapat dipungkiri Paulus lebih populer. Barnabas membuktikan perannya sebagai seorang sahabat yang menerima, memperlengkapi, dan ketika Paulus ternyata lebih populer, Barnabas tetap memberikan support system yang sangat baik. Tak heran arti nama Barnabas adalah putra penghiburan dan putra pendorong. Ia mendorong Paulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah Anda memiliki sahabat yang membangun Anda menjadi lebih baik? Sudahkah Anda menjadi sahabat yang demikian? Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk sahabat yang Engkau tempatkan di sampingku. Ajar kami untuk bertumbuh bersama di dalam Engkau. Amin. Power statement. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.